Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mereview jurnal. Untuk jurnal yang pertama dengan judul jurnal perancangan jaringan nirkabel untuk infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirmo. Jurnal JNTT, mungkin ini singkatan volume dan halaman. Volume 1 nomor 3, 6 halaman, tahun 2012. Penulis Adin Suwastono, Bambang Sutopo, dan Lita Sahari. Reviewernya saya sendiri. Tanggal review 18 Juni 2021. Tujuan penelitian tersebut yakni implementasi infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirmo untuk memantau deformasi bendungan secara real time dengan menggunakan sensor secara 3 dimensi dan 1 dimensi baik untuk statistik dan dynamic movement. Subjek penelitian Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Metode penelitian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya berikut. Terdapat 4 area di Sirmo yang akan digunakan untuk menentukan peralatan monitoring. Yang pertama adalah area kantor DMU, kedua area upstream dan downstream, ketiga area intake, dan yang keempat adalah area stasiun klimatologi. Hasil penelitian sebagai berikut. Di sini ada tabel penempatan peralatan. Tabel berisi nama peralatan, lokasi, yang kedua adalah desain pengelompokan area yang dikoneksikan. 1. Fakultas Teknik UGM Yogyakarta, kedua area kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, yang ketiga area kantor DMU, yang keempat area kantor klimatologi Sirmo, yang kelima area kantor pelayanan waduk Sirmo, yang keenam area bendungan intake Sirmo, ditunjukkan pada gambar berikut. Yang ketiga, didapatkan lokasi penempatan peralatan komunikasi dengan tabel di bawah ini. Tabel berisi tempat penempatan peralatan, jarak, dan koordinat lokasi, dan juga peralatan yang digunakan. Untuk spesifikasi peralatan sebagai berikut. Yang keempat, tabel pengujian koneksi dengan tabel di bawah ini. Pengujian koneksi dengan IJPMP didapatkan bahwa semua link sudah terkoneksi dengan baik dan round trip delay maksimum adalah 20 ms dan rata-rata 19,2 ms. Kekuatan penelitian. Metode penelitian lengkap dan menjelaskan semua peralatan yang dipakai. Kelemahan penelitian. Penelitian banyak menggunakan kata laten suatu produk dan singkatannya. Kesimpulan. Topologi jaringan komunikasi data nirkabel untuk mendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirmo telah berhasil dibuat dan diimplementasikan, serta sistem monitoring deformasi bendungan Sirmo sudah dapat beroperasi menggunakan jaringan komunikasi data nirkabel tersebut.
Jurnal kedua jurnal ke- kedua memiliki judul membangun jaringan nirkabel atau hotspot area dan manajemen hotspot dengan Antamedia Hotspot Manager sebagai cara komersial berbasis Wi-Fi. Judul jurnal ilmu komputer, volume dan halaman, volume 10 nomor 2 tahun 2014, penulis Kartini dan Willy Adiansyah. Reviewer saya sendiri. Tanggal review pada tanggal 18 Juni 2021. Tujuan penelitian adalah mempelajari jaringan komputer dan WLAN. 2. Membangun bisnis hotspot area. 3. Ingin mengetahui cara mengatasi masalah pemborosan bandwidth dalam transfer file. 4. Mempelajari penyebab kegagalan transfer file. Subjek penelitian: perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mesin-mesin berat asal Jepang. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah menggunakan metode terstruktur dan beberapa tahapan atau metode. 1. Studi pustaka. 2. Metode analisis untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan dan mengetahui masalah yang dapat dihadapi perusahaan. A. Analisis temuan informasi dan data studi pustaka. B. Identifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam jaringan. Ketiga, identifikasi persyaratan infrastruktur. Yang ketiga, metode perancangan dan evaluasi. A. Pembuatan diagram topologi jaringan dan diagram alur autentifikasi. B. Menentukan perhitungan sumber daya yang dipakai dalam pengoperasian jaringan. C. Memantau pemakaian bandwidth. Hasil penelitian. 1. Implementasi hasil penelitian menjalankan hotspot area. Berikut adalah langkah-langkah. Pertama, beralih ke komputer klien. Buka jendela wireless zero configuration dan pastikan komputer dapat mendeteksi SSID. Bila koneksi berhasil, sekarang coba buka web browser, Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Setelah itu ketik alamat websitenya, misalnya www.google.com. Maka jika hotspot yang telah kita lakukan sebelumnya berhasil, sekarang kita akan meredirect atau dialihkan ke halaman login seperti gambar di bawah ini. Ketiga, masukkan username dan password yang telah dibuat tadi, lalu klik login. Setelah itu tunggu beberapa saat, maka kita langsung bisa mengakses internet. 2. Hasil uji coba jaringan nirkabel atau hotspot area dapat dihasilkan bandwidth upload dan download yang baik. Ditampilkan pada grafik di bawah ini. Gambar pertama adalah hasil pembatasan bandwidth 256 kbps. Gambar kedua hasil pembatasan bandwidth 260 kbps. Dan yang ketiga hasil pembatasan bandwidth 510 kbps. Yang ketiga, penulis juga memberikan informasi bahwa hotspot ini juga relatif aman bila user ingin mengirim file antara klien, karena memanfaatkan pengaturan sepenuh wireless security yang disetting saat konfigurasi access point. Kekuatan penelitian ini adalah alat dan software serta urutan dari konfigurasi dijelaskan secara rinci, sehingga pembaca juga bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Kelemahan peneliti. 1. Banyaknya metode yang digunakan.
2. Banyak sekali proses-proses yang harus dilakukan dan tidak ada cara alternatif yang lebih singkat. Simpulan 1. Hasil yang dicapai adalah rancangan sebuah jaringan yang memiliki mobilitas tinggi dan menghemat bandwidth yang sering digunakan untuk mentransfer file yang telah diatasi oleh aplikasi transfer file. Kedua, dengan melakukan pengubahan sistem jaringan dari jaringan Ethernet menjadi jaringan nirkabel meningkatkan jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam jaringan, serta meningkatkan mobilitas pelanggan dan karyawan atau pengguna notebook yang harus berpindah-pindah. Jurnal ketiga. Judul jurnal: Perancangan dan Analisis Keamanan Jaringan Nirkabel menggunakan Wireless Intrusion Detection System. Jurnal: E-Journal Teknik Elektrokomputer. Volume dan halaman: volume 5 nomor 7 tahun 2015. Penulis Randy Mentang, Alicia A.E., Sinus STMT, Javier B.An, Najwan STMT. Reviewer saya sendiri. Tanggal review 19 Juni 2021. Tujuan penelitian: untuk melindungi sistem dalam jaringan yang mendeteksi penggunaan yang berhak dalam jaringan. Pengelolaan terhadap pengendalian keamanan jaringan dapat dilihat dari sisi pengolahan risiko atau risk management. Subjek penelitian: personal komputer perusahaan atau pribadi yang terkoneksi dengan internet. Metode penelitian: metode dalam penelitian adalah SPDLC, adalah metode yang menetapkan strategi untuk melakukan pembaruan suatu organisasi dari sistem jaringan. Siklus pengembangan sistem jaringan didefinisikan pada jumlah fase. Hasil penelitian: hasil penelitian tersebut dihasilkan banyak pengujian antara lain. 1. Pengujian snort. Pengujian snort pada mesin sensor dilakukan dengan menggunakan rules sederhana sebagai representasi dari definisi jenis serangan tertentu dan memastikan snort dapat mendeteksi rules tersebut. 2. Pengujian base. Pengujian fungsionalitas AJIT base yang dilakukan dengan mengakses dan mengeksplorasi sistem AJIT base secara keseluruhan. 3. Pengujian ping attack dan digital blaster menggunakan studi kasus untuk menguji sistem IDS dan melindungi server. 4. Pengujian snort dan base dalam pendeteksian. Fase ini menguji keefektifan dari fungsionalitas pendeteksian serangan yang dilakukan dengan proses serangan ping attack dan digital blaster oleh snort dan ditampilkan secara detail oleh AJIT base yang prosesnya dapat dilihat pada gambar. 5. Pengujian fungsionalitas penanganan serangan. Pengujian keefektifan dari fungsionalitas penanganan dari serangan yang telah dilakukan. 6. Hasil analisis menggunakan IDS. Hasil analisis pengujian data yang dilakukan pengujian berupa pengujian fungsionalitas interkoneksi IDS dimulai dari proses serangan dan pendeteksian serta penanganan serangan. Tampilan dari data yang dianalisis kondisi sebelum dan sesudah penyerangan. 7. Analisis yang didapatkan dari hasil proses pengujian yang telah dilakukan adalah kondisi berjalan dengan baik
pada saat sebelum terjadi penyerangan dan kemudian terjadi gangguan saat serangan dilakukan, yang membuat pendeteksian menampilkan informasi dan rincian dari data penyerang. Kemudian berhasil dilakukan penanganan dengan kondisi yang diperlukan sehingga semua serangan berhasil diblokir dengan baik. Kekuatan penelitian. Pada penelitian ini, alur atau proses pengambilan data dijelaskan lebih lengkap dan tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari teknik pengumpulan data hingga ke tahap hasil yang diperoleh dilakukan secara teratur. Kelemahan pada penelitian adalah penggunaan software dan cara ini apakah masih berlaku dan bekerja pada masa sekarang. Penggunaan auto capture gambar kurang jelas. Kesimpulan dari keseluruhan proses penelitian yang dilakukan dari pembahasan yang sudah diuraikan dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem IDS adalah dalam mendeteksi serangan yang terjadi adalah dengan melakukan scanning terhadap jumlah source dan lalu lintas yang terjadi di dalam jaringan. 2. Mekanisme sistem kerja Snort dan Base yang telah berhasil diimplementasikan dengan baik. 3. Pencegahan yang dapat dilakukan terhadap penyerangan adalah dengan menggunakan IP tables untuk mengatasi serangan dari intruder yaitu dengan cara ping attack ke sebuah server, maka dilakukan konfigurasi sebuah rule IP table di mana rule tersebut untuk memblok berdasarkan alamat IP address. 5. Mendeteksi dan penanganan serangan dilakukan dengan menguraikan proses yang terjadi dalam pengujian interkoneksi antara aplikasi dan mesin sensor. 5. Yang terakhir, setelah melakukan beberapa proses dan penerapan IDS, terdapat kemudahan dalam penerapannya. Hasil yang diperoleh dari penerapan IDS ini yaitu suatu jaringan komputer dapat dipantau hanya dengan melalui sebuah mesin atau komputer yang bertindak sebagai sensor dalam jaringan tersebut dan dapat melihat semua kejadian yang sedang terjadi di dalamnya. Kemudian lanjut mempresentasikan tugas artikel. Dilanjutkan presentasi tugas artikel dengan judul instalasi jaringan wireless LAN menggunakan access point untuk membangun hotspot area. Penggunaan jaringan pada saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan bisnis, baik oleh perusahaan yang besar maupun perusahaan kecil. Sebagai peluang bisnis dalam dunia usaha, beberapa dari perusahaan tersebut menjadikan jaringan internet sebagai media utama yang dapat memberikan kemudahan untuk berkomunikasi secara langsung melalui media elektronik, baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, penulis ingin membangun suatu jaringan infrastruktur yang mampu dijadikan sebagai peluang bisnis yang besar dan membuat informasi yang akurat agar sistem jaringan yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan sesuai yang diinginkan. Dalam artikel ini, penulis ingin memberikan cara dan langkah-langkah untuk membangun jaringan hotspot area menggunakan access point dan manajemen hotspot. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, konfigurasi wireless infrastruktur. Bahan yang diperlukan: beberapa unit laptop atau PC yang sudah dilengkapi dengan wireless adapter dengan sistem operasi Microsoft Windows 7 atau lebih, atau bisa menggunakan smartphone. Access point bisa menggunakan Linksys Wireless G Broadband Router WRT 45G, satu buah kabel UTP tipe Strike,
Yang kedua, konfigurasi access point. Konfigurasi pada access point dapat dilakukan melalui web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, atau lain sebagainya. Langkah-langkah yang dipakai dalam konfigurasi AP dalam tulisan ini adalah AP akan dihubungkan secara langsung ke laptop atau PC menggunakan kabel USB Table Strike melalui port HDMI yang telah disediakan. Secara default, access point telah memiliki alamat IP, username, dan password. Informasi ini dapat kita temukan di dalam buku manual setelah pada saat waktu pembelian, atau contohnya sebagai berikut: IP 192.168.1.1, username admin, dan password admin. Kemudian ubah alamat IP laptop yang digunakan untuk melakukan konfigurasi agar termasuk dalam kelas alamat IP access point. Untuk laptop, alamat IP-nya 192.168.0.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Untuk access point, alamat IP-nya adalah 192.168.0.2. Ditujukan pada gambar seperti ini. Untuk konfigurasi access point, langsung saja kita mulai cara konfigurasinya. 1. Hubungkan AC power adapter ke soket power access point. Hubungkan access point dengan laptop yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi menggunakan kabel UTP. Ubah alamat IP laptop menjadi 192.168.0.1 dan atau sesuaikan dengan rentang kelas IP. Buka web browser yang ada dalam laptop. Setelah itu ketikkan alamat bagian address bar seperti ini: http://alamat IP. Contohnya seperti ini. Kemudian tekan enter pada keyboard dan ditampilkan gambar seperti ini. Setelah itu, maka tampilan jendela form untuk pengisian username dan password yang selanjutnya akan masuk ke halaman konfigurasi access point. Ditujukan gambar seperti ini. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka halaman konfigurasi access point akan tampil. Berikutnya sub menu wireless Mac filter pada menu wireless. Terlebih dahulu aktifkan sub menu wireless Mac filter. Bila virtual Mac filter di-enablekan, maka dapat menentukan klien mana saja yang boleh bergabung ke jaringan berdasarkan MAC address klien tertentu. Untuk melihat MAC address pada komputer atau laptop, caranya adalah ketik Windows R lalu jalankan cmd, ketikkan perintah ip config/al. MAC address komputer Anda adalah data hexadecimal pada physical address pada gambar berikut. Selanjutnya, masukkan data MAC address tersebut dengan mengklik tombol edit MAC filter list. Gambar seperti ini. Setelah pengaturan sub menu wireless Mac filter sudah selesai dikerjakan, kemudian klik MAC filter list, maka akan tampil MAC address filter list. Gambarnya seperti ini. Sampai dengan tahap ini sebenarnya access point sudah dapat digunakan untuk membangun suatu jaringan. Dari konfigurasi access point di atas, minimal kita telah memiliki data-data seperti berikut: alamat IP, subnet mask,
gateway DHCP, jumlah klien DHCP, alamat IP klien untuk jaringan wireless mode, SSID dan channel. Ketiga, standar keamanan. Yang kedua, langkah kedua adalah membangun hotspot. Untuk persiapan awal, satu buah komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows 7, 8 atau 10 yang dilengkapi dengan dual line card. Line card 1 akan terkoneksikan ke internet dan line card 2 akan terhubung ke access point. Satu buah komputer wireless adapter atau level selanjutnya disebut sebagai komputer klien. Ketiga, access point. Sebagai contohnya menggunakan access point Linksys Wireless G, kabel UTP tipe strike, koneksi internet, bisa menggunakan tethering dari HP. Software antamedia hotspot manager sebagai manajemen hotspot yang akan dibuat. Untuk gambaran awal hotspot yang akan digunakan sebagai berikut. Pertama, koneksikan internet pada komputer gateway dilakukan melalui LAN card. LAN card kedua dengan alamat IP yang diperoleh dari penyedia alamat internet atau otomatis. Selanjutnya, koneksi ini bisa memanfaatkan layanan ICS atau Internet Connecting Sharing di Windows, sedangkan untuk LAN card pertama akan dihubungkan ke access point menggunakan kabel UTP tipe strike. SSID access point diset sesuai dengan keinginan sendiri. Dengan layanan DHCP harus disablekan karena komputer klien akan mendapatkan alamat IP otomatis dari sistem ICS Windows. L2, konfigurasi LAN connection. Beri IP address di masing-masing LAN card. Hubungkan access point ke komputer melalui LAN 1. Masuk ke konfigurasi access point dan membuka web browser, kemudian ketikkan IP access point tadi. Enable DHCP pada access point dan jadi pada langkah ini LAN card 1 berisi IP address 192.168.0.1. Cara lain yang dapat diterapkan adalah membiarkan LAN card 2 mendapatkan IP secara dinamis dari access point, kemudian save. Ditunjukkan pada gambar berikut. Yang ketiga, konfigurasi Internet Connection atau ICS. Langkah selanjutnya melakukan konfigurasi ICS atau yang bisa disebut dengan langkah ICS, Internet Connection Sharing. ICS ini digunakan untuk membagi koneksi internet pada komputer gateway ke komputer klien. Yang pertama, ubah alamat IP dan LAN card atau hotspot connection ke mode Optane agar dapat menerima IP address secara dinamis atau dengan cara manual. Untuk cara manual berikan IP address seperti ini: 192.168.0.1. subnet maxnya ada 255.25.25.0. Yang kedua, buka kembali jendela network connection. Setelah itu klik kanan pada LAN 2 internet connection, kemudian klik property. Akan ditampilkan jendela internet connection property. Pada jendela ini klik tab advanced, lalu berikan tanda cek pada allow another network use to connect. Kemudian pilih hotspot connection di bagian bawah. Yang keempat, tes koneksi ACS. Beralih ke komputer klien. Atur konfigurasi alamat IP menjadi Optane agar dapat menerima alamat IP address dinamis dari komputer gateway melalui
ICS. Kemudian buka jendela Wireless Zero Configuration atau WZC dengan cara mengklik kanan ikon Wireless Network Connection di pojok kanan bawah monitor, kemudian klik View Available Wireless Network. Jika tidak ada kesalahan, maka akses SD akan tampil pada jendela WZC. Kemudian klik Connect untuk melakukan koneksi ke jaringan atau menyambungkan WiFi. Instalasi Hotspot Manager. Hotspot Manager digunakan untuk melayani klien-klien hotspot, misalnya mulai dari pemberian username, password, batas waktu pemakaian layanan hotspot, voucher hotspot. Rata-rata software Hotspot Manager menawarkan cara instalasi dan konfigurasi berbeda-beda. Setelah Hotspot Manager terinstall, restart komputer. Setelah restart komputer, program antarmedia hotspot akan berjalan dengan otomatis dengan menampilkan halaman login admin untuk name dan password. Masih belum di-set, jadi klik kanan pada tombol login untuk masuk ke dalam halaman selanjutnya. Langkah selanjutnya kita klik bagian setup, kemudian klik tab network, sub network setup. Pada bagian ini network device kita pilih hotspot connection karena kita akan melakukan ICS ke line hotspot connection. Kemudian beri tanda centang pada pilihan auto start hotspot for selected interface. Setelah itu masukkan IP line hotspot connection pada kolom yang terletak di bagian kanan. IP-nya 192.168.0.1. Setelah itu klik save. Langkah selanjutnya kita beralih ke Antamedia Database Server. Klik icon Antamedia Database Server di kanan bawah komputer, maka akan muncul jendela tampilan pada Antamedia DBS Server. Kemudian edit server option pada bagian kiri jendela tersebut, maka akan muncul jendela edit server. Kemudian beri nama hotspot yang kita inginkan, lalu klik tab session dan pada kotak pilihan session timeout isi dengan value 86.400 second atau sama dengan 24 jam. Setelah itu klik OK. Setelah jendela edit server option ditutup, kita beralih ke halaman depan Antamedia DBS Server. Klik start server di bagian klik kiri jendela tersebut, maka akan otomatis server akan berjalan. Setelah itu kita beralih ke jendela Antamedia Hotspot Manager, klik setup, kemudian ke tab network setup, klik start. Akan muncul tulisan Antamedia Hotspot is ready di bagian atas jendela Antamedia Hotspot Manager. Dan yang cara terakhir adalah bergabung ke hotspot. Berikut langkah-langkah selengkapnya bagaimana operator membuat account untuk klien yang ingin bergabung ke jaringan hotspot. Pertama, buka kembali program Antamedia Hotspot Manager. Klik account pada bagian sebelah kiri jendela tersebut. Kemudian pilih paket harga atau price plan yang diinginkan klien. Setelah dipilih, untuk lebih jelasnya klik tab option dan di sana akan dijelaskan apa saja layanan yang diberikan dari paket yang dipilih tersebut. Setelah itu klik account tersebut, maka akan muncul tab baru di bawah. Untuk komputer klien, beralih ke komputer dan buka jendela wireless configuration dan pastikan komputer dapat mendeteksi SSID.
klik tombol connect untuk bergabung ke jaringan. Bila koneksi berhasil, sekarang coba buka web browser dan ketika website misalnya www.google.com, maka jika komputer konfigurasi benar maka akan berhasil. Yang telah kita lakukan sebelumnya berhasil dan kita akan meredirect atau dialihkan ke halaman login. Masukkan username atau password dan password yang telah dibuat tadi dan klik login. Setelah beberapa saat maka kita akan langsung bisa mengakses internet sepuasnya sesuai dengan paket yang kita pilih. Kesimpulan hasil yang dicapai adalah sistem jaringan sangat penting untuk membantu perusahaan dalam melakukan efisiensi dan efektivitas kerja yang baik, serta memberikan kepuasan pelanggan agar memiliki akses yang lebih cepat. Semua adalah keuntungan jika perusahaan menggunakan sistem jaringan. Pentingnya WiFi sebagai jaringan komputer nirkabel sekarang ini sudah terasa dengan semakin maraknya pengguna laptop atau netbook yang mengutamakan portabilitas dalam mengakses informasi via internet. Sekian presentasi review jurnal dan presentasi artikel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.